Pesanku gur siji, Mas. Sing sopan karo wong tuwek iki. Nek malam sunah Rasul ki ya minimal amit mak badhe mangkring. Hola netizen yang berbakti, masih ingatkah dengan kasus perselingkuhan seorang suami dengan nenek-nenek? Sebelumnya, sang istri, sebut saja Laila, melabrak nenek yang jadi selingkuhan suaminya. Laila makin terkejut ketika mendengar suaminya ternyata sudah menikah siri dengan nenek itu selama 16 bulan. Sayangnya, dalam video yang memperlihatkan nenek pelakor itu tidak diketahui bagaimana akhirnya. Nah, baru-baru ini Laila kembali mengunggah video di akun TikTok miliknya @Laila Magenun. Dia buka suara soal kasus perselingkuhan yang dilakukan suaminya. Dalam videonya, Laila mengaku dirinya masih tidak percaya dengan perselingkuhan suaminya dengan nenek tersebut. Laila mengatakan dia sebagai istri sah benar-benar tidak habis pikir dengan suaminya yang lebih memilih nenek-nenek daripada dirinya. Laila pantas merasa kesal, kecewa, dan terkejut dengan kasus perselingkuhan suaminya. Masalahnya, dia sudah membina rumah tangga bersama suaminya itu selama 14 tahun. Namun dia tidak menyangka rumah tangga yang telah dibangun lebih dari 1 dekade itu malah dihancurkan sendiri sama suaminya. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Kayaknya terlalu menarik untuk saya lewatkan gitu ya. Jadi si mbak ini FYP karena suaminya diduga berselingkuh dengan wanita yang jauh lebih tua daripada usianya dia maupun usia suaminya gitu. Saya tidak ingin membahas soal perselingkuhan ini, tapi yang membuat saya concern adalah kalau kamu buka kolom komentar itu kebanyakan orang-orang akan mengatakan introspeksi diri mbak gitu. Yang kedua, kalau sampai suami kecantol dengan wanita yang lebih tua, tandanya dia nyaman. Mungkin mbak tidak memberikan kenyamanan. Like rata-rata tuh komentarnya seperti itu, dimana tuh menyuruh si mbak ini introspeksi diri. Terus lah kan saya jadi terharu ya, maksudnya kenapa begitu, kenapa komentarnya begitu gitu ya, kayak what do you think about? Udah mbak, gak usah dipikirin, gak usah heran. Tuh aku ngeliat si mbak itu ngomong antara sedih sama menahan ketawa ya. Kok bisa katanya, tapi dia dalam hatinya udah mau ketawa itu, antara sedih sama ketawa itu. Oke mbak, ada 2 faktor yang menyebabkan kok bisa gitu jawabannya ya. 1, karena uang. Mungkin dia dimanjain, gak usah kerja capek, makanya lupa anak istrinya kewajiban dia. Jadi dia gak usah mikirin kerja nafkahin anak istri gitu. Kalau si perempuannya sudah ada ini, ada itu, punya segalanya, nah dia tinggal numpang enak, tinggal numpang hidup. Kalau si nenek itu miskin, gak punya apa-apa, gak punya uang, harus kerja keras banting tulang buat nafkahin si nenek, gak bakalan mau laki-laki. Jangankan laki-laki, aku aja gak mau ya. Aku juga gak mau kalau dapat yang tua terus gak punya apa-apanya, aku juga gak mau. Kemarin aku nih udah mau nikah nih sama yang udah tua, karena ngakunya punya ini, punya itu, mau modalin usaha ini itu. Kenyataannya nggak ada. Semuanya hasil aku sendiri, berjuang aku sendiri. Ya aku tinggalin, aku nggak mau, aku putusin. Aku diancam-ancam katanya kalau diputusin mau bunuh diri, ya los, mau bunuh diri los, bukan urusanku. Ngapain dapat yang tua kalau udah nggak punya apa-apa? Pasti ada yang dicarinya. Kalau bilang karena kenyamanan, nggak bahagia sama istri sahnya, mana nyaman sama yang udah tua, dibawa keluar aja pasti dibully orang, mau posting di TikTok, di Facebook dibully orang. Makanya aku nggak berani posting pas aku LDRan sama dia. Aku mau bukti dulu, ngerasain dulu kenyamanannya, kenikmatannya, kebahagiaannya, baru nanti aku posting. Ternyata nggak ada itu semua. Ya udah aku tinggalin, belum sempet aku posting. Sabar mbak, mungkin suaminya lagi menikmati sensasi baru, keluar masuk ngikut kulitnya. Tapi sabar, mbak menang akeh, mbak cantik. Nanti lama-lama suaminya pasti menyesal. Gitu loh, nggak usah tuai loh, kayak watuk loh bablas, ya kan? Nggak usah, nggak apa-apa mbak, sabar aja. Nanti suaminya kalau sudah bosen menikmati sensasi itu, sudah puas, balik. Tapi lek mbak ya arep sian, lek di gua nang di gua wis mbak, jono suamine aneh ngono kok, ono sing ayu di omah kok malah menikmati nenek-nenek. Wes. Habis lek dipikir-pikir skincare lah kalah yo lek koyo ngene iki ya, di luar nalar. Yo iso lah mbak,
wong wedok iku teko drijine karo pakaian iku ketok nek dhek iku wong sugih. Dadi bojone sampean iku ibaratnya nek cara bahasa Jawa niki diopeni. Nek bahasa Indonesia iku dipelihara ngono lho Mbak. Dadi dhek ya nyaman, sembarangan nek nyambut gawe enggak, dirokoki, dikei sembarang barang. Dan nek soal ngonoan dhek iso jajan di jobo. Dadi ini enggak usah heran. Iku bojone sampean iku matre ngono lho. Dadi ini nek kon nyalahne sing wedok iku ya ora salah sing wedok. Ya sing wedoke ya sing butuh, sing lanange ya butuh mergo pengen ungkang-ungkang ngono lho Mbak. Dadi niki ya. Ngono. Gara-gara si nenek, mungkin ada sebabnya teh, atau kemungkinan makan agak kurang berselera, atau gimana, kalau tidur berdua kurang nyaman, atau kurang enak, kurang membahagiakan, kurang romantis lah, nggak kayak sama si nenek. Mungkin si nenek lebih pengalaman daripada teteh, ngajarin suami, menyayangi suami, melayani suami, meladenkan suami. Teteh sih kurang romantis. Setiap suami datang pulang kerja, disapa, disambut dulu lah, dicium tangannya, mau makan dulu, mau tidur, atau mau apa dulu, begitu, teh. Di dalam dunia perselingkuhan itu emang rata-rata yang disalahi pelakor dan suami ya kan. Tapi cobalah kita berpikir-pikir, kita perbaiki diri apa yang kita kurang selama ini dalam melayani suami. Jangan sepenuhnya kita menyalahkan orang lain. Oke Mbak? Ya, mewakili nenek-nenek sedunia ya. Nenek-nenek itu juga heran kenapa banyak berondong, suami orang, duda, itu juga menyukainya. Ada yang bilang bahkan makin tua makin memesona, rayuan gombal kali ya. Tapi itulah yang nenek rasakan. Mungkin makin tua itu sikapnya makin menarik, makin pengertian, makin bijaksana, makin bisa menghargai orang lain, bisa ngomong. Mungkin kayak gitu kali. Lebih jelasnya tanyakan pada rumput di lapangan.